Havertz, Werner siap tancap gas, Chelsea kian kuat. Kai Havertz dan Timo Werner diyakini baru akan menunjukkan level sebenarnya di musim 2021-2022 mendatang. Chelsea bisa jadi kandidat kuat juara Premier League. Prediksi di atas disampaikan oleh Cesc Fabregas, mantan pemain Chelsea. Dia mengaku terus mengamati perkembangan Havertz dan Werner sejak tiba di Chelsea musim lalu. Memang, musim pertama kedua pemain ini belum sesuai harapan. Werner dinilai terlalu sering membuang peluang, Havertz baru tampil cukup baik menjelang akhir musim 2020-2021. Meski begitu, Fabregas sama sekali tidak ragu, dia justru semakin yakin dengan kemampuan keduanya. Menurut Fabregas, kesulitan Werner dan Havertz musim lalu sangatlah wajar untuk ukuran pemain baru. Namun dia melihat keduanya menunjukkan cuplikan penampilan apik yang seharusnya bisa dilanjutkan musim depan. Saya menonton setiap pertandingan Chelsea, jadi saya telah mengikuti musim pertama dua pemain Jerman, Kai Havertz dan Timo Werner. Saya mengamati keduanya dan saya yakin musim depan kita akan mulai melihat kemampuan terbaik mereka, kata Fabregas di The Telegraph. Sebagai gelandang yang suka membuat assist, saya sudah pernah bermain di belakang striker yang mengalami masa-masa sulit atau sedang tidak percaya diri. Fabregas bicara khusus soal Werner yang tampak membuang-buang peluang. Werner bahkan sempat tertekan dan tampak tidak percaya diri. Biar begitu, baginya Werner akan semakin tajam di musim mendatang. Kedua masalah itu mungkin terjadi bersamaan dan mungkin rasanya frustasi ketika mereka melewatkan peluang. Tapi saya yakin pada suatu momen Werner akan mencetak gol, sambung Fabregas. Hal yang terpenting adalah dia terus mencoba, bahwa timingnya bagus, bahwa dia tidak offside, dan dengan kecepatan itu dia akan selalu mendapatkan peluang. Lagi pula, Fabregas merasa Werner adalah pemain langka di era sepak bola modern. Werner masih mau berlari menjemput bola, bukan tipe striker yang menunggu dan memilih bola-bola pendek. Pemain seperti Werner sangat berharga di era seperti ini. Sebab sebagai gelandang Anda membutuhkan pemain seperti dia yang mau berlari menjemput umpan Anda, tutup Fabregas. Chelsea bisa semakin kuat dengan formasi 4-2-4. Chelsea memulai pramusim dengan kemenangan telak 6-1 atas Peterborough di Cobham Training Ground. Laga ini jadi saksi eksperimen formasi baru The Blues. Thomas Tuchel mencoba menurunkan formasi 4-2-4 atau yang bisa juga disebut 4-2-2-2. Formasi ini hanya diterapkan di babak kedua, tapi sudah tampak sangat memuaskan. Musim 2021-2022 mendatang memang akan jadi musim besar untuk Chelsea. Mereka berhasil menjuarai Liga Champions musim lalu dan kini akan semakin percaya diri memasuki musim baru. Nah, formasi 4-2-4 ala Tuchel ini mungkin akan membuat The Blues semakin kuat. Kenapa begitu? Formasi 4-2-4 sebenarnya bukan hal baru bagi Tuchel. Dia sudah pernah menggunakan gaya main ini saat masih melatih PSG beberapa tahun lalu. Saat itu PSG memiliki barisan penyerang luar biasa. Tuchel ini memaksimalkannya. Kini Chelsea memiliki skuad yang sama baiknya, seharusnya Tuchel bisa mengulanginya. Mungkin sekilas formasi ini tampak beresiko karena terlalu banyak penyerang diturunkan bersamaan. Namun jika dilatih dengan benar, pemain Chelsea bisa meningkat drastis. Setidaknya ada 3 hal yang bakal jadi keunggulan Chelsea dengan formasi 4-2-4 ini. Apa aja sih? Keunggulan pertama, main dengan fullback bukan wingback. Dengan formasi ini, pemain seperti Reece James dan Ben Chilwell yang sebelumnya bermain sebagai wingback akan mengubah sedikit perannya menjadi fullback. Artinya, mereka masih akan naik membantu serangan, tapi sekarang harus lebih waspada menghadapi serangan balik lawan. Keduanya mungkin harus bermain sedikit defensif. Keunggulan 2, kekuatan di sayap. Formasi 4-2-4 bisa juga dilihat sebagai formasi 4-2-2-2. Nah, formasi seperti ini justru bakal membuat lawan kerepotan, khususnya dalam menjaga serangan sayap Chelsea. Winger Chelsea akan membuat back sayap lawan sibuk, artinya bakal ada ruang untuk fullback naik ke depan. Ini bisa membuka ruang di sisi sayap untuk serangan Chelsea. Keunggulan 3, 2 striker.
Formasi ini juga bakal membuat Tuchel bisa menurunkan 2 striker sekaligus. Artinya, kemungkinan untuk mencetak lebih banyak gol akan semakin besar. Peran 2 striker ini adalah untuk membuat sibuk bek tengah lawan. Nah, dengan tambahan winger dan fullback, Chelsea bisa menyerang dengan 6 pemain sekaligus dalam satu momen. Nah, itu dia formasi baru Chelsea yang sedang digodok oleh Thomas Tuchel. Jika berhasil berjalan dengan baik, bakal jadi skuad apa nih The Blues? Para penyerang Chelsea bapuk, datangkan Erling Haaland jadi harga mati. Chelsea dikabarkan belum menyerah untuk mendatangkan penyerang muda Borussia Dortmund Erling Haaland. Sebelumnya, Chelsea telah mengajukan tawaran pertama untuk merekrut Haaland tetapi ditolak mentah-mentah oleh Dortmund. Dalam kesepakatan tersebut, The Blues menawarkan sejumlah uang yang tak disebut jumlah nominalnya plus 2 pemain Tammy Abraham dan Callum Hudson-Odoi. Penolakan tersebut membuat Presiden Chelsea Roman Abramovich turun gunung untuk memuluskan transfer tersebut. Die Borussen sendiri bersikeras untuk tidak menjual Haaland pada bursa transfer musim panas ini. Klub Bundesliga itu dikabarkan menginginkan 150 juta pound atau sekitar 2,9 triliun rupiah untuk melepas pemain berusia 20 tahun itu. Namun Haaland memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya yang akan mulai berlaku pada musim panas 2022. Menurut pandangan Ian McGarry, Chelsea bakal kekeh untuk mendapatkan Haaland pada bursa transfer musim panas ini karena para penyerang mereka tampil melempem pada musim 2020-2021. Apalagi Chelsea kini sudah ditinggal Oliver Giroud ke AC Milan. McGarry menilai Haaland merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah lini depan Chelsea. In audio.